Halo, selamat datang dalam Bloomberg Tech News Special Interview bersama saya Eksis Sineksis, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar salah satu produk atau jasa di sektor finansial yang sebetulnya sangat terkait nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu proteksi kesehatan. Seperti apa gambaran dari sektor dan industri ini ke depannya di Indonesia? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama salah satu penyedia jasa asuransi yang cukup ternama di Indonesia dengan kiprahnya yang sudah panjang, yaitu Prudential Indonesia. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Prudential Indonesia. Halo Mbak Karin, apa kabar? Kabar baik sis. Luar biasa, kita udah matching banget Iya gitu ya. Sesuai warna Prudential ya. Betul, dan aku baca-baca kemarin itu beberapa waktu lalu sudah merilis kinerja 2024. Betul. Dan luar biasa, Prudential Indonesia menjadi salah satu yang punya kinerja yang solid gitu ya. Mungkin Mbak Karin bisa jelaskan sedikit, mungkin ada yang belum tahu juga gitu ya, seperti apa sih sebetulnya gambaran kinerja Prudential Indonesia di tahun 2024. Ya, jadi baru-baru ini Prudential baru saja mengumumkan kinerja performance tahun 2024. Mungkin saya sekaligus ya membagikan juga bahwa Prudential pendapatan premi itu naik 4,4% menjadi 20,8 triliun. Jadi meningkat dibandingkan di tahun 2023 sebesar 19,8 triliun. Jadi kenaikan ini juga dipengaruhi dari pendapatan bisnis baru yang meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2004 ada 6,9 triliun premi bisnis baru, Mbak Eksis. Dan juga ada pengalihan portfolio ya. Jadi kami mendiversifikasi beberapa produk-produk sepanjang tahun 2024, dan kami juga lihat di penghujung tahun 2024 bahwa portfolio produk tradisional juga meningkat 27%, dan karena ada peningkatan di produk-produk tradisional tersebut juga kontribusi terhadap pertumbuhan premi secara keseluruhan di tahun 2024. Mungkin ada yang belum paham juga nih, yang dimaksud produk-produk tradisional itu yang seperti apa, dan berarti porsinya akan lebih banyak itu kah atau bagaimana? Iya, jadi sepanjang 2024 sebetulnya mayoritas pendapatan premi masih dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau yang dikenal sebagai produk yang disingkat PAID gitu ya Mbak Eksis. Itu masih sekitar 75% dari total perolehan premi. Namun kita lihat di tahun 2024 mulai ada pergeseran bahwa premi-premi yang baru atau produk-produk yang kami pasarkan sepanjang tahun 2024 mulai beralih ke tipe produk-produk yang tidak dikaitkan dengan investasi atau jenis produk tradisional. Kalau ditanya apa sebabnya ada peralihan seperti ini, mungkin karena sebelumnya beberapa tahun terakhir itu banyak produk-produk itu fokusnya lebih banyak ke arah investasinya. Tapi ternyata sekarang masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih pasti. Karena itu produk-produk yang baru kami keluarkan ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yaitu produk-produk yang tipe yang lebih pasti-pasti. Jadi produk tradisional. Jadi memang kalau sebelumnya itu mungkin terbagi dua ya, ada yang memilih asuransinya itu yang tadi berkaitan dengan investasi gitu, tapi sekarang mungkin dilihat perkembangan generasinya juga sudah berubah gitu ya, dan kembali ke roots-nya nih, proteksi gitu ya, yang tradisional. Jadi di tahun 2025 ini fokus Prudential Indonesia akan ke arah sana atau seperti? Kami akan terus menggali kebutuhan apalagi mungkin ya yang ada di pasar. Salah satunya yang kami juga sedang pelajari saat ini adalah kebutuhan anak-anak muda nih Mbak Eksis. Karena selama ini rata-rata masyarakat Indonesia ya mulai berasuransi itu rata-rata ketika sudah membina keluarga. Baru sadar, baru melek gitu ya. Ketika sudah memiliki anak, rata-rata itu kira-kira mungkin umur 30 ya. Pada saat pertama kali membeli asuransi. Padahal banyak juga anak-anak muda yang mungkin masih single atau mungkin pasangan yang baru menikah, belum memiliki anak, tapi sudah memiliki banyak tanggungan lainnya. Istilahnya mungkin yang sering dikenal sebagai sandwich generation tulang punggung keluarga. Betul, tulang punggung keluarga. Nah, ini sangat penting juga untuk memiliki proteksi finansial. Karena itu kami melihat lebih dalam lagi, khusus untuk anak-anak muda ini mungkin di bawah umur 35 tahun, apa sih yang dibutuhkan gitu kan, supaya lebih tenang menjalani hidup. Dan mayoritas itu menyampaikan kira-kira 80% dari survei yang kami melihat ya, itu menginginkan asuransi kesehatan Mbak Eksis. Karena mungkin asuransi kesehatan itu lebih immediate ya, lebih bisa dirasakan secara langsung. Sedangkan kalau asuransi jiwa
itu kan yang menikmati itu justru ahli waris mungkin ya. Benar. Jadi lebih banyak cenderung memilih untuk memiliki asuransi kesehatan dari sekarang. Iya. Setuju sih, dan entah kenapa mewakili gitu ya hasil Mewakili surveinya. ya. Karena kalau dipikir-pikir memang betul perbedaan generasi. Prudensial kan kiprahnya udah cukup panjang, udah mau ulang tahun yang ke-30 ya. Betul sekali. Jadi kayaknya kalau udah di generasi boomers, milenial ini udah terkenal banget lebih ke asuransi jiwanya, betul nggak ya? Betul. Ternyata sekarang mau mulai digali gitu ya dengan pergeseran generasi, udah mau Gen Z, udah mau Gen Alpha dan Gen Beta nanti gitu kan. Kebutuhannya juga berbeda, dan tadi menarik bahwa udah mulai masuk asuransi kesehatan lebih banyaknya gitu ya. Betul. Strateginya yang lebih konkret dari Prudensial gitu untuk menggayat generasi muda ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama kami juga terus melakukan edukasi dulu. Karena yang masih muda mungkin baru pertama kali bekerja, belum terlalu familiar dengan konsep perencanaan keuangan. Jadi yang kami banyak lakukan di Prudential adalah membuat program-program literasi tentang keuangan. Kami mulai sebetulnya dari anak-anak sih. Oh ya? Dari usia sekolah dasar sebetulnya, karena memang penting ya ditanamkan penting. dari Jadi kami bekerja sama juga dengan banyak sekolah-sekolah dasar, membuatkan permainan dan kurikulum tentang keuangan. Bagaimana anak-anak juga memahami konsep. Wah, menarik banget. Iya, betul. Jadi bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana mencari uang, itu dulu. Karena jangan sampai spending dulu tapi tidak tahu bagaimana mencari uangnya. Iya, benar. Jadi kita membuatkan permainan-permainan bagaimana memperoleh uang, kemudian bagaimana membelanjakan uangnya, bagaimana menabung dan berdonasi. Itu kurikulum untuk anak-anak. Namun kami tidak berhenti sampai situ aja. Kami juga membuatkan program-program untuk young adults gitu ya, untuk mahasiswa, untuk ibu-ibu, untuk pelaku UMKM hingga komunitas difabel. Kami buatkan program-program agar bisa memahami pentingnya mengelola keuangan sedini mungkin. Nah, kembali tadi ke komentar Mbak Eksis ya, mengenai generasi Z ya. Benar, Gen Z udah mau Gen Alpha dan Gen Beta lagi. Gen Z kan udah mulai bekerja ya, sekarang di usia awal umur 20 mungkin ya, 20-an, kan sudah mulai bekerja. Nah, yang kita lihat kebutuhannya itu justru melindungi dirinya sendiri dulu. Semua berpusat ke diri sendiri nih sekarang kalau aku lihat juga. Karena banyak sekarang kan nggak semua mau bekerja di corporate seperti saya. Banyak anak-anak muda memilih untuk menjadi freelance misalnya ya. Nah, kalau freelance tidak ada perusahaan yang memberikan benefit berupa asuransi kesehatan. Bahaya juga tuh. Nah, artinya kita harus bisa merencanakan untuk diri kita sendiri, antisipasi jika sampai sakit. Kita mungkin masih ingat kejadian waktu pandemi. Nggak ada yang planning ya sampai seperti itu, dan biayanya juga besar sekali. Apalagi saat pandemi waktu itu kita mungkin ingat ya, banyak keluarga yang satu rumah semua dirawat di rumah sakit bersamaan. Nah, kalau sampai kejadian seperti itu terjadi, itu biayanya kan sangat besar ya Mbak Eksis. Dalam sekali waktu gitu ya dikeluarkan. Betul. Dan setelah pandemi kita pun melihat tahun lalu ada banyak kejadian demam berdarah, di mana kejadiannya itu seluruh keluarga dirawat bersamaan. Dan kami pun mengamati dari Prudential bahwa biaya untuk kesehatan itu terus-menerus meningkat Mbak Eksis. Kayak DBD itu contohnya ya, DBD itu biayanya bisa sampai 19 juta Mbak sekali dirawat. Aku ingat dulu waktu muda nggak sampai segitu ya, waktu itu sekarang udah. Berarti benar ada inflasi kesehatan itu ya, inflasi medis ya. Jadi kita kalau bandingkan ini menarik sekali, karena inflasi secara umum mungkin sekitar di bawah 3%, tapi inflasi medis justru jauh lebih tinggi. Tahun ini diperkirakan bisa sekitar 19%, yang artinya jauh lebih cepat dari kenaikan harga barang-barang lainnya pada umumnya. Ngeri juga ya kalau inget kayak gitu. Jadi kalau udah jadi orang tua tuh ada beberapa yang dipikirin, bukan cuma inflasi pendidikan, tapi juga inflasi medis. Sekarang udah lagi zamannya bayar uang sekolah lagi Mbak Eksis. Jadi semua yang punya anak-anak usia sekolah pasti paham banget, karena kita merasakan ya, pada saat bayar kayaknya lebih tinggi nih dibandingkan uang sekolah tahun lalu. Gitu ya. Makanya itu semua harus dipikirin dari sebelum membangun keluarga itu gitu ya, dan dari Gen Z ini gitu. Untungnya kalau nggak salah baca juga abis ngerilis produk baru Prusehat, betul? Betul. Nah, kalau boleh cerita sedikit Mbak Eksis, jadi produk ini kami buat di Prudential karena kami juga melihat bahwa masukan dari banyak calon-calon customer dari riset yang kami lakukan bahwa
waduh biaya medis itu makin lama makin tinggi. Betul. Premi asuransi Mau juga asuransi sebenarnya udah ada kemauan. udah gitu paham kan. perlu. Udah paham perlu. Sudah mencari tahu, Betul. tapi begitu tahu preminya mungkin dirasakan aduh kok ini mahal Bener, ya. mending bisa buat apa, Nah, kosan atau apa gitu Betul, ya. jadi banyak masukan kepada kami, gimana kalau membuat produk asuransi kesehatan yang sifatnya lebih sederhana Oke. dengan harga juga yang lebih terjangkau. Oke. Karena itu kami buatkan produk terbaru yang baru saja diluncurkan, itu kami beri nama Prusehat. Nah, produk ini memang jauh lebih terjangkau karena premi bulanannya mulai dari 230.000 per bulan. Kalau dibagi 30 hari itu udah murah banget ya Iya, maksudnya ya. jadi Bisa produk ini memang kami buat khusus untuk anak-anak muda, untuk keluarga muda yang pastinya banyak tanggungannya ya, dan juga banyak prioritasnya, Oke. dan mungkin masih mikir-mikir nih apakah mulai cicilan rumah dulu, ataukah membayar uang sekolah, gitu kan, pilih sekolah yang mana, dan punya asuransi kesehatan. Nah sekarang tidak perlu membatalkan gitu ya, salah satu. Mengorbankan salah Iya, satunya. tidak perlu mengorbankan rencana-rencananya, tapi semuanya bisa dijalankan sekaligus. Atau malah ada keluarga yang mikir, siapanya dulu yang harus diasuransikan ya, karena budgetnya cuma sekian, apakah bapaknya dulu, nah itu juga ataukah sering ibunya, atau siapa ya. Jadi berkorban misalnya buat orang tuanya dulu, kita nggak usah. Betul, gitu kan. padahal kan nggak tahu siapa yang bisa sakit. Bener. Nah kalau Prusehat ini gimana? Nah Prusehat ini bisa dibeli juga untuk seluruh keluarga, karena itu tadi harganya terjangkau, sehingga tidak perlu dipilih salah satunya, tapi bisa mengcover seluruh keluarga. Dengan budget yang sama misalnya ya, dengan yang tadinya dianggap mahal buat sendiri gitu kan, jadi bisa buat satu keluarga. Gitu ya. Betul. Tapi kadang suka skeptis juga nih, kalau misalnya murah-murah preminya, kadang-kadang layanannya atau pertanggungannya tuh kurang gitu. Sebenarnya apa sih yang di cover gitu ya? Gitu. Jangan-jangan ntar dapatnya cuma kelas berapa terjangkau gitu. tapi nggak banyak yang nggak di cover. Jadi dari Prusehat ini, dari Prudential, sebagai nasabah itu mendapatkan kartu asuransi. Nah kartu ini ketika harus dirawat inap itu bisa ditunjukkan di rumah sakit, dan untuk rumah sakit rekanan Prudential bisa memberikan jaminan secara cashless atau tanpa tunai. Jadi dengan menggunakan kartu ini rumah sakit yang nanti langsung menghubungi Prudential sehingga nasabah tidak perlu mengeluarkan uang tunai. Nah itu sangat membantu loh itu. Reimburse ya, jadi sistemnya ya. Itu sangat penting itu. Dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Prudential, terus-menerus kami tambah, dan sekarang jumlahnya sudah lebih dari 1.700 rumah sakit. Jadi untuk di berbagai kota, bukan saja kota besar ya, kota-kota lainnya pun sudah terus bertambah, dan kami terus menambah jaringan rumah sakit agar memudahkan nasabah-nasabah Prudential dimanapun. Oke. Kalau untuk jumlah penyakit yang di cover, kan biasanya kalau ngomongin asuransi kesehatan penting ya, kayak gitu. Seperti apa? Sebetulnya penyakit itu di cover, yang nggak di cover hanya, nah mungkin yang kita cover yang nggak di cover aja ya. Karena kalau ditanya apa yang di cover kan banyak. Jadi kita bahas apa yang tidak di cover aja ya. Yang tidak di cover itu penyakit yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena itu sangat penting untuk semua calon nasabah untuk menyampaikan riwayat medis, penyakit yang sudah ada sebelumnya, jika pernah dirawat inap sebelumnya, karena nanti menjadi bagian dari evaluasi kami sebelum asuransi itu dimulai. Nah, informasi ini yang sangat penting, karena banyak calon nasabah juga tidak tahu pentingnya untuk memberikan informasi medical history ini atau riwayat medis pada saat mendaftar ke asuransi. Sedangkan informasi ini sangat penting, Mbak Eksis. Kalau pernah dengar ada nasabah yang ditolak misalnya klaimnya, itu salah satunya bisa jadi karena ini, karena penyakit yang sudah ada sebelumnya tidak dilaporkan di awal. Karena itu saya sering sekali mengingatkan kepada calon nasabah untuk memberikan informasi ini secara transparan di awal.
Dan itu tadi pentingnya justru mendaftarkan asuransi atau membuat asuransi ini ketika lagi sehat ya. Betul banget Mbak Eksis. Dan kita nggak ada yang tahu gitu kalau misalnya amit-amit memang sewaktu-waktu ada penyakit gitu kan. Cuma tadi juga mempengaruhi tuh untuk bisa disetujui aplikasinya Betul, gitu ya. betul. Atau justru kayak misalnya kalaupun kita jujur nih ada riwayat penyakit apa gitu ya, sebenarnya bisa disetujui cuma nggak akan masuk ke klaim kesehatan Nanti penyakitnya. akan di-assess satu persatu. Oke. Jadi ada mungkin penyakit yang tetap bisa Mhm. di-cover, Mhm. bisa juga dengan sedikit tambahan premi. Biasanya istilahnya ekstra premi. Tetap ada jalan keluarnya Ada jalan sebenarnya keluarnya. ya. Jadi gitu lebih baik disampaikan semua secara rinci, Oke. dan sebagai calon nasabah juga bisa berkonsultasi dengan semua tenaga pemasar Prudential yang nanti bisa membantu prosesnya. Balik lagi nih ke produk atau layanan perusahaan yang baru diluncurkan Iya. gitu ya. Jadi kan memang spesifik berarti yang kali ini menyasar ke generasi-generasi muda karena preminya tadi tergolong murah gitu ya, Iya. tapi juga cakupan pertanggungannya cepat banyak gitu ya. Iya. Kalau disuruh milih kan ada banyak produk-produk asuransi di luar sana selain Prudential gitu Iya. kan. Apa sih yang membedakan Prudential ini? Nah, satu fitur yang benar-benar berbeda ya di perusahaan ini dibandingkan produk lainnya, Oke. itu ada satu fitur rawat jalan Oke. untuk beberapa kondisi. Maksudnya? Seperti contohnya demam berdarah. Kan banyak juga yang pasien yang dicurigai demam berdarah langsung diminta untuk rawat inap. Nah, di Prudential ini seandainya tidak perlu rawat inap pun itu tetap bisa di-cover oleh Prudential. Oke. Nah, jadi demam berdarah, cuci darah. Biasanya tuh harus rawat inap gitu Ya, kan. nah cuci darah itu bisa juga kembali ke rumah dan dianggap sebagai rawat jalan, itu tetap bisa diklaim. Karena kan sebetulnya kalau kita sebagai pasien ya, yang kita inginkan itu kan kenyamanan di rumah sendiri, Iya, betul. dikelilingi oleh keluarga. Dan ya. kadang-kala kan kita udah dianggap mungkin kondisinya sudah bisa dirawat jalan di rumah gitu ya, tapi kok biayanya masih cukup besar mungkin kalau dihitung-hitung gitu. Dan ini bisa ditanggung berarti Bisa di perusahaan itu. ditanggung. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang bisa ditanggung ketika dokter yang merawat menyatakan pasien bisa rawat jalan. Jadi membuka kesempatan juga gitu ya sebagai nasabah dan pasien untuk bisa dirawat di rumah untuk beberapa kondisi dan Prudential tetap menanggung biaya-biayanya. Keren banget, semoga ini bisa mencerahkan gitu ya Gen-Z di luar sana yang masih bingung pilih produk kesehatan atau proteksi kesehatan apa gitu, karena ada banyak tapi seringkali mungkin ngerasa kejebak atau apa karena nggak dibaca dulu kali ya polisnya atau apa. Penting banget itu poinnya, bahwa perlu untuk memahami apa yang di cover. Dan satu mungkin fitur yang sangat menarik juga itu ada fitur Pruhemat. Jadi untuk nasabah yang sehat menjaga gaya hidupnya agar tetap sehat, itu juga mendapatkan insentif berupa potongan untuk premi yang akan datang. Iya. Jadi fitur apresiasi juga ini ada apresiasi karena kita penting ya untuk juga sebagai seorang nasabah, dan tentunya nggak ada yang mau sakit lah pastinya benar. nggak ada yang mau sakit. Jadi bukan berarti kita apply asuransi itu berharap sakit gitu kan supaya nggak sia-sia gitu kan karena udah apply, justru ada insentifnya. Justru diberikan insentif. Gimana insentifnya? Nah itu insentifnya berupa potongan untuk tahun berikutnya. Kan tiap tahun diperpanjang dong asuransi kesehatan. Dan ketika tahun yang berjalan ini tidak terjadi klaim sama sekali, akan ada potongan untuk periode yang akan datang. Jadi untuk premi yang berikutnya ada potongan preminya di sana. Jadi ini membantu juga. Penilaiannya berarti dari dia jarang klaim tidak gitu ada klaim. ya. Kalau tidak ada klaim akan ada potongan untuk periode berikutnya. Sesimpel itu. Itu juga sering jadi faktor yang buat kita mempertimbangkan untuk punya proteksi tuh Bu. Betul. Bahwa kalau nggak sakit-sakit ya sayang gitu kan. Lanjut atau enggak gitu ya. Nah justru konsep yang seperti ini, istilah kami kita sebutnya konsep fair pricing. Benar. Yang fair untuk nasabah. Keren. Ini mendapatkan banyak minat memang sejak tahun lalu ya. Waktu kami meluncurkan produk kesehatan kami Pruwell, kami sudah mulai memperkenalkan fitur fair pricing ini. Dan feedback yang kami dapatkan dari nasabah juga sangat baik, sehingga produk Pruwell ini kontribusinya juga cukup besar terhadap keseluruhan kenaikan dari pendapatan premi tahun 2024. Sebesar apa tuh? Ya itu cukup besar dari nasabah yang baru bergabung
bergabung, itu bergabung dari produk ini. Belum nanti Pro Sehat nih ya. Iya, betul, betul. Jadi tahun lalu salah satu produk yang favorit unggulannya itu adalah Pruwell. Dan dari masukan-masukan dari calon nasabah bahwa Pruwell ini limitnya tinggi, termasuk preminya, kami buatkan produk satu lagi ya yang bisa dipilih, yaitu produk Pro Sehat yang lebih simpel dan lebih terjangkau. Jadi sekarang sebagai calon nasabah yang sedang mempertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan, bisa punya dua pilihan, mau Pruwell atau Pro Sehat. Dan keduanya memiliki fitur unggulan yang sama, yaitu ada insentif fair pricing untuk nasabah yang sehat. Jadi tinggal kami sesuai kebutuhan aja. Betul. Jadi kami ingin mengajak memiliki proteksi dan menjaga gaya hidup sehat. Betul. Jadi keren banget kalau dari tadi ngomongin Prudential Indonesia nih, aku lihat kunci utama keberlanjutan bisnisnya adalah mendengarkan pelanggan tadi ya, dan riset-risetnya. Itu betul, karena nasabah itu kebutuhannya ternyata kan nggak sama terus loh, Mbak Sis. Jadi ada perubahan-perubahan dari kebutuhannya. Seperti tadi udah kita bahas, Gen Z punya kebutuhan yang berbeda. Karena itu terus-menerus mendengarkan masukan dari nasabah, dan dari input-input yang kami dengar, kami olah menjadi inovasi. Jadi produk tadi kita udah bahas. Selain produk juga ada inovasi dari sisi pelayanan, Mbak Eksis. Karena sekarang ini terutama yang muda ya, milenial sudah dimulai, dan juga Gen Z, itu kan dari muda atau malah dari lahir sudah terekspos gadget, ya sudah biasa mendapatkan akses informasi yang beragam. Karena itu nggak mau ribet, maunya semua akses terhadap polis asuransi juga ada dalam genggaman tangan. Karena itu di Prudential kami terus-menerus mengupdate juga cara melayani kami. Jadi portal untuk nasabah kami yaitu Pro Service baru-baru ini juga kami upgrade lagi untuk memudahkan nasabah. Jadi nasabah Prudential bisa mengakses polisnya dari mana aja, langsung dari website kami di Prudential, prudential.co.id. Jadi nanti Mbak Eksis juga bisa mencobanya, bisa melihat detail polis, bisa melakukan pembayaran premi, bisa mengubah atau mengupdate data seperti nomor telepon yang mungkin udah berubah, atau alamat rumah yang mungkin belum diupdate kepada kami karena aduh ribet ya ngupdate alamat. Nah sekarang nggak perlu ribet lagi. Karena semua bisa dilakukan digitalisasinya melalui berjalan website, gitu ya. Dan yang penting lagi klaim. Kalau misalnya harus reimburse, misalnya ya pergi ke rumah sakit yang dulu bukan kan jaringan. nelfon bolak-balik. Nah, gitu isi kan. form. Nah, sekarang bisa langsung difoto aja melalui aplikasi ini juga. Jadi melalui Pro Service, klaim bisa disampaikan kepada kami secara online. Dan dengan demikian mempercepat prosesnya analisa juga di kami, sehingga bisa cepat kami bayarkan. Jadi kenyamanan dan kemudahan customer itu emang benar-benar jadi prioritasnya di Prudential gitu ya. Nah, aku jadi penasaran gitu, kalau untuk saat ini mayoritas customernya Prudential Indonesia itu memang lebih banyak masih generasi yang boomers dan millennials atau sudah mulai bergeser? Nah sekarang udah mulai bergeser. Jadi di awal-awal karena udah di usia yang 30 tahun ya, jadi nasabah yang udah bergabung di Prudential 10 tahun, 20 tahun tentunya sekarang usianya udah di atas 40 dan 50. Tapi kami mulai melihat peralihan sekarang mulai banyak nasabah yang usianya 40 ke bawah. Nah ini ditunjang juga dengan diversifikasi ya dari tenaga pemasar kami, karena itu menjadi satu bentuk yang jadi sangat penting untuk kami karena masyarakat karena peranannya sangat penting gitu ya. Sebagai calon nasabah sebelum membeli produk kan pinginnya dijelaskan dulu ya, ini produknya seperti apa, bagaimana caranya. Jadi peranan tenaga pemasar itu sangat penting, luar biasa. Dan disesuaikan juga akhirnya ya dengan perkembangan generasi. Dan yang menarik itu adalah kita lihat sekarang menjadi profesi sebagai tenaga pemasar itu juga dilihat cukup menarik untuk para Gen Z. Jadi sekarang mulai tambah banyak tenaga pemasar yang berusia muda. Termasuk ke influencer-influencer juga ya. Jadi karena kan sekarang informasi ada di mana-mana ya. Jadi untuk bisa menyampaikan, menjelaskan itu tidak hanya terbatas offline ya atau bertatap muka secara
langsung, tapi sekarang bisa dilakukan juga secara online dan ternyata banyak juga anak-anak muda yang bisa berhasil melalui bisnis di asuransi. Kalau dari sebaran daerahnya sendiri di Indonesia gitu ya, kalau misalnya anak-anak kota kan pasti udah pada melek lah ya, aware lebih banyak yang udah aware tentang kesehatan dan proteksi kesehatan ini. Nah, bagaimana nih strategi prudensial untuk bisa menjamah daerah-daerah terpencil gitu yang memang belum aware bahkan dengan produk finansial lainnya juga itu menarik gitu banget kan? karena betul sekali saat ini kalau di kota besar mungkin udah nggak ada masalah ya, udah banyak aksesnya. Justru yang sekarang harus menjadi fokus itu justru kota-kota lainnya. Jadi bukan hanya kota-kota besar, kota-kota provinsi itu yang menjadi fokus kami berikutnya. Jadi baik dari program-program edukasi mengenai keuangan, edukasi tentang asuransi itu sendiri, maupun program-program memperkaya atau menambah jumlah tenaga pemasar, itulah menjadi fokus kami di tahun ini. Program-program untuk mengedukasi itu lewat apa sih sebetulnya sosialisasinya? Apakah prudensial menciptakan program itu sendiri atau mungkin bisa kerjasama juga dengan asosiasi atau yang lainnya? Ya, kami melakukan banyak hal, baik Sis. Mulai dari tadi yang saya sudah ceritakan untuk anak-anak sekolah, itu kami berkolaborasi dengan Prestasi Junior Indonesia untuk kurikulumnya. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan banyak komunitas. Nah, dengan komunitas yang memiliki banyak anggota dan di sana kami berkolaborasi untuk membuatkan program-program edukasi finansial. Seperti baru-baru ini ya, di akhir tahun lalu, awal tahun ini, kami juga bekerja sama dengan komunitas untuk mengedukasi ibu-ibu muda sih tepatnya. Karena kan yang namanya generasi muda bukan hanya yang masih lajang, tapi juga ibu-ibu muda gitu ya. Dan rata-rata ibu-ibu muda ini sudah bekerja, memiliki pendapatan dan baru memiliki anak. Jadi sangat penting untuk belajar bagaimana untuk membuat perencanaan jangka panjang. Jadi dari program-program seperti itu yang kami lakukan itu sangat menarik karena ibu-ibu muda jadi belajar. Pendapatan saya sekian, pendapatan suami saya sekian, baru tahu bahwa ternyata sekolah itu mahal. Jadi kalau anaknya sekarang usia misalnya 2 tahun gitu kan, saya harus menabung benar-benar dari sekarang ya, nggak bisa menunggu nanti gitu. Nah, dengan mendapatkan informasi seperti ini, jadi para ibu-ibu juga bisa mulai mengatur keuangan, mendapatkan banyak tips dan mudah-mudahan nanti hidupnya juga menjadi makin sejahtera. Karena telah berkolaborasi dan mendapatkan informasi ini dari Prudential sedini mungkin. Betul. Dampaknya sendiri kalau dari sisi bisnisnya Prudential setelah mengadakan edukasi untuk bisa meningkatkan literasi di daerah-daerah terpencil itu seperti apa? Apakah sudah banyak customer yang berasal dari daerah dibandingkan kota? Saat ini masih banyak di kota, terus terang. Jadi saat ini masih banyak di kota-kota besar karena jaringan tenaga pemasar kami juga banyak tersebar di kota-kota besar. Justru ini yang menjadi tantangan berikutnya untuk kami. Setelah berhasil mengembangkan gitu ya, memasarkan produk kami di kota besar, yang berikutnya adalah di kota-kota yang belum terjamah karena masih banyak ya. Jadi target berikutnya. Makanya kami mulai dari produknya dulu. Produk yang benar-benar bisa terjangkau seperti Prusehat ini. Nah, sekarang kami setelah 1 bulan meluncurkan produk ini, kami mulai lihat bahwa produk ini juga mulai diterima di kota-kota di luar kota-kota besar. Ini baru mulai ya karena baru diluncurkan. Tapi ini adalah satu tahap yang sangat baik yang memang itulah yang misi kami di tahun ini. Betul. Nah, kalau kita bicara produk asuransi ini kan udah banyak pemainnya ya, selain Prudential Indonesia yang memang udah senior gitu, mulai bermunculan gitu pemain-pemain baru penyedia jasa asuransi. Bagaimana strategi Prudential Indonesia ke depannya gitu? Selain tadi dengan terus menginovasi, buat produk-produk sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya, seperti apa sih sebetulnya strategi untuk keberlanjutan bisnis? Yang pertama inovasi tadi, baik dari produk maupun layanan seperti yang udah disampaikan. Yang kedua juga dari sisi tenaga pemasar itu sendiri atau jaringan distribusi. Tadi kan Mbak Eksis udah sempat sebutkan bahwa selain kota-kota besar, kota-kota lainnya gimana gitu ya. Itulah yang menjadi fokus kami memang. Jadi kami bekerja sama juga dengan 2 bank, institusi ya, untuk menyebarkan produk-produk kami agar semakin banyak yang bisa mengakses produk-produk. Dan kami juga sedang mengevaluasi melihat
bagaimana lagi caranya supaya kami bisa masuk lagi ke kota-kota di mana kami belum ada di sana. Apalagi kebutuhan jenis produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat supaya makin membedakan Prudential dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dari sisi pelayanan itu juga sangat penting Mbak Eksis, karena bukan hanya klaim gitu ya, tapi bagaimana masyarakat juga bisa hidup lebih sehat lagi. Di akhir tahun lalu kami meluncurkan satu layanan baru, ProCare Advisor. Biasanya begini, ketika satu nasabah kami didiagnosa penyakit, terjadi kegalauan. Biasanya saya harus berobatnya ke dokter apa? Di mana dokter yang terbaik untuk penyakit saya ini? Dapat rekomendasi treatment mungkin dari dokter, tapi masih galau nih. Misalnya harus menjalani operasi, saya perlu nggak ya operasi? Atau masih bisa mungkin coba alternatifnya. Butuh second opinion seperti itu ya. Betul. Nah, kami menyediakan layanan itu gratis untuk nasabah Prudential. Jadi nanti riwayat medis, ya hasil-hasil tes-tes diagnostik yang sudah dimiliki akan kami kirimkan juga ke jaringan dokter-dokter internasional yang memang ahli untuk bisa melihat apa rekomendasi untuk treatment tersebut. Nah, yang kedua, layanan ini juga bisa digunakan untuk nasabah yang misalnya telah menjalani berbagai treatment tapi belum melihat progresnya. Nah, sehingga bisa lihat apakah ada alternatif treatment yang lain. Nah, jadi layanan seperti ini adalah bentuk inovasi juga yang kami lakukan, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi justru layanan yang memang dibutuhkan oleh nasabah. Itu dia kunci keberlanjutannya ya. Tadi. Jadi memang terus menggali kebutuhan-kebutuhan, baru kemudian diubah menjadi inovasi-inovasi dan layanan-layanan yang memang bisa menjawab kebutuhan itu gitu. Nah, terakhir nih mungkin pesan kepada masyarakat di Indonesia ya, generasi muda atau mungkin yang sudah berkeluarga dan generasi-generasi berikutnya dalam merencanakan finansial, kemudian juga melihat pentingnya produk atau jasa proteksi kesehatan ini. Silahkan Bu Karin. Iya, mungkin yang untuk terakhir ya, khususnya pesan-pesan untuk generasi muda, untuk keluarga muda, itu adalah mulai membuat perencanaan finansial sedini mungkin. Jika masih bingung bagaimana memulainya, bisa masuk ke prudential.co.id, website kami, dan meninggalkan mungkin di sana email address dan nomor telepon, dan nanti rekan-rekan saya, tenaga pemasar seluruh Indonesia, bisa membantu untuk membuatkan perencanaan keuangan tersebut. Nanti rekan-rekan saya tenaga pemasar juga bisa memberikan rekomendasi produk yang tepat sesuai dengan budget masing-masing keluarga. Karena untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 20 tahun lagi dari sekarang, itu penting sekali. Apalagi ada bonus demografi nanti ya. Betul, untuk generasi muda untuk memiliki ketahanan finansial maupun kesehatan. Aku sedikit lagi nih, ini agak personal tapi mungkin bisa juga dijadiin acuan buat para generasi muda di sana, Gen Z dan seterusnya gitu ya. Tips dari Mbak Karin untuk menjaga finansial di masa muda tuh seperti apa, membagi-bagi dari proteksi. Tipsnya ya, yang pertama itu ketahui dulu tujuan finansialnya. Dipisah-pisah, dipilah ya tujuan finansial jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu penting untuk mengetahui. Dihitung berapa sih targetnya. Dan kemudian yang penting juga tuh disiplin. Jangan menabung setelah belanja. Tapi menabung dan berinvestasi dulu, baru sisanya dibelanjakan. Nah, kadang-kadang jangan kebalik. Nah, kadang-kadang kita itu sering tergoda ya. Karena banyak hari libur, pingin jalan-jalan ya. Banyak konser gitu kan ya. Nah, jadi healing ya. Nah, healing itu memang penting gitu ya, tapi harus disiapkan budgetnya khusus sehingga tidak mengorbankan tujuan jangka menengah dan jangka panjang itu tadi. Sebetulnya kalau saya boleh ada time machine ya, looking back ke usia saya dulu 20 tahun gitu ya. Yang bikin menyesal yang ingin diubah ya. Bukan menyesal sih, cuma saya pasti ya kalau bisa balik ke usia 20 tahun, pasti pingin punya perencanaan keuangan yang jauh lebih baik lagi. Karena sekarang itu jenis produk dan instrumennya jauh lebih beragam dibandingkan dulu waktu saya umur 20 tahun. Jadi yang sekarang baru berusia 20, 25 itu
banyak sekali pilihannya. Dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan dan tidak ada alasan untuk tidak punya Benar. produk-produk finansial. Jadi mulai sedini mungkin, dan khusus untuk produk proteksi, semakin dini dimulai dengan di usia yang masih muda, itu sebetulnya premi juga jauh lebih murah, Mbak Eksis. Jadi disitulah mungkin tips saya untuk anak-anak muda ya. Terima kasih banyak Mbak Karin, udah banyak banget tadi dapat insight-nya gitu ya. Kita mengetahui seperti apa di balik bisnis Prudential Indonesia gitu ya, menjaga keberlanjutan bisnisnya sampai di masa yang akan datang juga. Dan bukan cuma itu aja, tapi juga bagaimana Prudential Indonesia bisa menghadirkan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan literasi keuangan untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Karin, semoga diskusi kita tadi bisa mencerahkan masyarakat Indonesia di luar sana yang masih belum sadar akan pentingnya proteksi kesehatan gitu ya. Ternyata sudah ada banyak pilihannya, termasuk salah satunya layanan-layanan dari Prudential Indonesia. Demikian Bloomberg Special Interview bersama saya Eki Sineksis dan Mbak Karin Zulkarnain, Chief Customer and Marketing Prudential Indonesia. Sampai bertemu di sesi berikutnya.